قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video yang sedang viral ini kaum muslimin. Video Mahesa Al-Bantani ya, dan rombongannya yang bentrok di Cirebon kaum muslimin. Kalau melihat kronologi kejadian ini kaum muslimin ya, dari video-video yang banyak beredar, itu berawal dari pengangkatan Habib Lutfi sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramahan Keraton Kasepuhan Cirebon yang dilakukan oleh Pangeran Kuda Putih. Di mana Pangeran Kuda Putih ini disebut-sebut sebenarnya dia bukan seorang pangeran, dia bukan anak raja, tapi kok bisa-bisanya menyebut dirinya sebagai pangeran ya. Kemudian mengangkat ya, Pak Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramahan Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang kemudian masalah tersebut ya menjadi polemik ya, karena banyak yang tidak terima bagaimana bisa Pak Lutfi bin Yahya diangkat sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramahan Keraton Kasepuhan Cirebon, sementara isu nasab ini masih terus berlanjut ya. Bahkan banyak sekali ditemukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Yang kemudian kalau kami melihat di video ada Mahesa Al-Bantani yang sepertinya tidak terima atas tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Bahkan menuduh ya, kiai-kiai yang ada di Cirebon, ulama-ulama yang ada di Cirebon sebagai pembuat makam palsunya. Ya. Bahkan sampai menantang-nantang Gus Abbas Buntet dan juga orang-orang yang menggugat nasab para Kabib Ba'alawi kaum muslimin ya. Coba kaum muslimin, ini ada video dari channel KBN Nusantara yang memberikan penjelasan ya, sekaligus ada visual di mana Mahesa Al-Bantani ini sedang ribut dengan orang-orang Cirebon yang tidak terima ketika Gus Abbas Buntet ditantang-tantang oleh Mahesa Al-Bantani ya. Kita simak videonya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Untuk lebih jelasnya saya mencoba menghubungi Panglima Laskar atau Komandan Laskar Sabilillah Pusat untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, kronologinya seperti apa, sehingga sekelompok orang berani sekali mendatangi Keraton Kasepuhan Cirebon. Dan izin saya rekam ya, buat klarifikasi nanti tak tayangin YouTube. Iya, kalau begini, jadi siap. Okay. Jadi terkait dengan kemarin Heru Nur Syamsi atau Pangeran Kuda Putih itu yang mengklaim dirinya sebagai Sultan Sepuh menobatkan ngasih gelar terhadap Habib Lutfi bin Yahya, Dewan Keramahan atau Kelungguhan, kan begitu. Yeah. Akhirnya karena viral dibantah oleh pihak Sultan Lukman Julkaidin selaku secara notabene secara ini ya itu yang jadi sultan ya di Kesepuhan ya. Ini sudah jumenangan nah gitu. Akhirnya nggak terima, ngirimlah balasannya itu bahwa kami tidak merasa mengeluarkan maklumat atau mandat bahwa pengangkatan Habib Lutfi bin Yahya. Akhirnya ternyata yang namanya ini Heru Kuda Putih ini merekrut Mahesa terusan bahwa ayo nantanglah si Mahesa ini. Ayo kalau kayak gitu memang ibaratnya adu data lah. Nanti kami datang ke situ gitu kan. Akhirnya klarifikasi juga dari pihak Keraton Kesepuhan kan. Oke kalau kayak gitu kita kumpul. Cuman Mahesa ini sedikit membawa-bawa ketum kita, Gus Abbas yang enggak ngurusin keraton kok bawa-bawa ketum kita, sampai ada bahasanya itu kemarin kan bawa nantang, mau perang-perang, mau di lapangan terbuka, mau apa. Nah akhirnya kejadian tadi turun dari mobil, menurut info dia bawa 3 mobil sama 30 motoran pasukan. Akhirnya
yang menghadang itu bukan dari pihak siapa, tapi warga Cirebon karena merasa tersinggung. Orang Cirebon ditantang, apalagi sudah nyinggung kiai-kiainya yang notabene gurunya orang Cirebon begitu. Tapi untuk kabar terkini barusan Mahesa Al-Bantani ini sudah diamankan oleh polisi gitu kan. Begitu, dan nanti karena ya apapun bentuknya sudah bawa-bawa warga Cirebon atau ulama Cirebon khususnya nantang-nantang segala kan, ngajak perang di lapangan terbuka, bawa pasukannya apa ya, YouTube yang kemarin itulah Mas. Nah itulah. Oke. Dan kira-kira ya. Siap. Ya, jadi jelas informasinya. Berarti perkembangan terkini sih itu orang yang dibawa itu, yang rombongan mendatangi Kesultanan Cirebon itu dari mana itu kabarnya, Dan? Ya, itu kabarnya orang-orangnya kuda putih. Kita pun belum tahu orang dari mana, belum jelas ini kan. Kalau Mahesa dari Banten ya? Ya, kalau Mahesa dari Banten. Oke, siap. Saya kira jelas kronologinya. Videonya tadi. Nanti siap. Untuk kiriman video-video kejadian kita kirimin dan sama saya. Oke, terima kasih Dan Ali. Siap. Kita tungguin informasi berikutnya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, itu tadi video klarifikasi sekaligus penjelasan dari pemilik channel KBN Nusantara atas kejadian kisruh antara pihak Mahesa Al-Bantani dengan orang-orang Cirebon. Dan kalau kami menyimpulkan, sebenarnya masalah ini ya Habib Lutfi sebenarnya, kaum muslimin ya. Karena pengangkatan Habib Lutfi sebagai dewan atau ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramahan Keraton Kasepuhan Cirebon yang dilakukan oleh Heru, katanya Pangeran Kuda Putih, yang kemudian ya banyak yang nggak terima kaum muslimin, karena memang isu nasab para Kabid Ba'alawi ini sedang berlanjut ya, bahkan ya masih panas gitu loh ya. Jadi ketika ada Kabid Ba'alawi yang justru diangkat sebagai ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramahan Keraton Kasepuhan Cirebon, di mana di sana itu terdapat kiai-kiai, gus-gus yang kontra terhadap nasab Ba'alawi, ya mereka tentu menolak kaum muslimin. Dan mungkin karena penolakan tersebutlah kemudian Mahesa Al-Bantani ini nggak terima kaum muslimin dan membuat video. Dan videonya seperti ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya. Abad Butet, gua tunjukkan makamnya Abad Butet. Khusus Abad Butet dan Kiai Sarip, kau speak up. Tantang Mahesa pun, agar Mahesa tunjukkan makam itu. Saya akan tunjukkan, khusus 2 orang nih. Dan level ada netizen itu. Gak jelas. Sarip, Kumis, Sarip Rahmat dan Abad Butet, tantang saya, berikan saya tantangan untuk menunjukkan makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datangkan saksinya, Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Temui sekarang Said Pudingan. Kemarahan ini bukan kebencian, karena sakit hati upaya Sultan kami buat acara haul kalian itu yang kepanasan. Kepalang tanggung saya sudah di Cirebon, di Kuningan. Pantang mundur, saya balik ke Banten kalau harus mundur sama kalian-kalian. Tunjuk orang yang jelas. Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan, tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian, dua gerombolan setan mafia bergamis itu. Kelompok kalian, saya punya. Tapi yang jelas, kita buat kesepakatan. Kalau memang benar, pihak Anda, idola Anda pernah membakar makam palsu, buat kesepakatan. Kalian akan menyerang saham teman-teman. Kalau saya bicara, saya siap menyembuhkan tempatnya, saksinya. Tidak seperti gorengan kalian kepada Abanuti. Ujung-ujungnya ditarik mana saksinya. Oh, katanya ternyata dari warganya sendiri apa yang dibaklatikan. Ada yang sudah resmi cuma minta tuh dihadiri Abanuti yang kena babak belur. Sampai Gus Arya memberikan tantangan yang bisa membuktikan dikasih mobil. Sekarang saya tantang nih. Yang paling teriak Nusantara. Saya akan tunjukkan makam. Di mana makam itu dibuat oleh gegendot kalian. Tapi saya diam selama ini. Karena ingin tidak menambah kegaduhan. Kecil-kecil di sarung itu dua tokoh ini. Nah, yang merasa ini paham ini. Dan seluruh warga Banten, santri Banten tahu sebenarnya. Cuma tidak tahu makam itu yang membuat siapa. Saya simpan. Mana coba jawara yang jelas nih. Seperti sekelas Abbas Buntet.
Kalau dia berani bersuara, Mahesa tunjukkan satu makam dari pihak kami, saya akan hantam. Tuh kaum muslimin ya, video tantangan-tantangan dari Mahesa Al-Bantani ya, yang kemudian membuat orang Cirebon ini nggak terima kaum muslimin karena kiainya Gus Abbas Buntet ditantang-tantang oleh Mahesa Al-Bantani ya. Tapi alhamdulillah kaum muslimin ya, dengan kisruh yang seperti itu yang sudah kita tampilkan videonya ya, anggota kepolisian sigap untuk mengatasi, untuk mengondisikan kondisi yang seperti itu kaum muslimin. Bayangkan kalau tidak ada pihak kepolisian kaum muslimin, ya bisa jadi ada pertumpahan darah kaum muslimin ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, dan kalau kita simak tadi ya, nyinggung-nyinggung masalah kuburan palsu. Ya kalau memang ada kuburan palsu yang jelas diketahui, ya silakan dibongkar sajalah. Ya silakan dibuktikan. Karena apa? Kasihan masyarakat, kasihan kaum muslimin selama ini dibohongi dengan kuburan-kuburan palsu. Ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan-kuburan palsu. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Alangkah tega orang-orang seperti itu kaum muslimin ya. Kuburan-kuburan dipalsukan. Ya disebut kuburan keramat. Masyarakat disuruh ya datang ke kuburan, ngalap barokah. Ya ujung-ujungnya yang membuat makam itu ya cuma fulus tujuannya. Demi fulus mereka seperti menghalalkan segala cara kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita melihat kaum muslimin ya, urusan mereka kan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melihat ya kronologi kejadian-kejadian yang seperti ini, cerita-cerita yang seperti ini sangat kental terhadap kepentingan-kepentingan dunia kaum muslimin. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan urusan mereka ya. Dan alhamdulillah kalau kita melihat ya di dunia dakwah para asatidz salafi, alhamdulillah jauh dari konflik-konflik yang seperti ini kaum muslimin ya. Ya konfliknya hanya pengajian mereka dibubarkan, ditolak, ya itu saja alhamdulillah kaum muslimin ya. Tidak ada sampai ya sesama asatidz sampai kemudian menurunkan jamaahnya untuk melakukan yang seperti ini ya. Naudzubillah min dzalik, enggak pernah kaum muslimin. Karena memang mereka berdakwah, mereka beragama, tujuannya Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meninggikan ya, apakah itu nama daerah, nama negara, nama tokoh, nama ormas, nama golongan, dah ya. Yang ditinggikan adalah kalimat la ilaha illallah ya. Mereka berdakwah, mendakwahkan bagaimana supaya umat Islam ini beragama dengan baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah ala manhaj salaf ya. Dan kalau kita hidup tujuannya dunia ya, maka jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan man kanatid dunya hamma farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia ini kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya ya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina ya. Nggak perlu membuat kuburan-kuburan palsu ya. Nggak perlu hulu terhadap tokoh, terhadap kelompok, terhadap apapun namanya lah ya. Kita hulu kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu dengan aturan-aturan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.